Sobat Daily Eduka, bersama dengan saya, Amanda Sasikirana. Dan saya, Felina Faromanur Alif. Kali ini kita akan membahas tentang komponen motion graphic. Yuk simak videonya! Komponen motion graphics. Ada 4 komponen utama saat membuat motion graphics. Di antaranya, isi atau konten. Saat akan membuat motion graphics, isi atau konten yang sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Kesesuaian ini akan membuat penonton videomu menjadi betah untuk melihat video-videomu yang lain. Coba bayangkan saat kamu memiliki tema tentang cara hiburan, hemat, dan asik. Tapi isinya tentang suasana, jadi picture atau tidak cocok. Font atau huruf. Font adalah jenis huruf yang kita pilih saat dalam membuat motion graphics. Sangat disarankan memilih font yang mudah dibaca dan profesional, sehingga penonton dapat mudah mengingat serta memahami pesan dalam videomu. Hindari huruf rumit untuk dibaca. Sangat disayangkan jika kontenmu sudah bagus, tapi dalam pemilihan jenis hurufnya kurang tepat. Color palette. Pemilihan kombinasi warna yang sesuai dapat membuat betah penontonmu. Bolehkah menggunakan kombinasi warna kontras? Karena motion graphic juga merupakan seni, maka tidak ada batasan boleh dan tidak boleh. Biasanya saja kita menggunakan kombinasi warna yang kontras selama tidak terus muncul dalam video. Sound effects. Motion graphics tanpa sound effect seperti sayur tanpa garam, jadi hambar. Pernahkah melihat video tanpa suara? Rasanya ada yang kurang, betul tidak? Dengan adanya sound effects, membuat video kamu akan semakin mendukung. Tampilan visual memberikan kesan, menyita perhatian penonton. Jenis-jenis motion graphics. Macam-macam jenis motion graphics dan contohnya, tanpa perlu berlama-lama, berikut disajikan macam-macam motion graphics dan contohnya. Di antaranya, 1. Animasi tipografi. Animasi tipografi adalah jenis motion graphics yang merujuk pada keadaan di mana teks tersebut dianimasikan selama beberapa detik. Istilah ini kadang juga disebut dengan tipografi kinetik, yang biasanya dipresentasikan brand, merek, dan slogan perusahaan. Sederhananya, animasi tipografi adalah jenis teks yang bergerak. Contohnya, yang paling sederhana dari animasi tipografi adalah lirik lagu di CD atau YouTube. Misalnya, buka suatu lagu yang di bawahnya ada lirik, tetapi perubahan kata-kata atau warnanya dipresentasikan. Perubahan lagu itu tersendiri. Animasi judul video. Berikutnya adalah animasi yang dibuat untuk judul video, yang kadang juga disebut dengan animasi tingkat lanjut. Ciri utamanya dari motion graphics, jenis ini ada pada penempatan judul lanjutan di atas video dengan tujuan untuk menyempurnakan pesan, filter, dan objek dalam video. Atau dalam beberapa kasus bertujuan untuk memperkenalkan topik atau orang yang menggunakan teks yang mudah dibaca. Secara teknis, motion graphic ini jenisnya mirip dengan animasi tipografi yang sudah dijelaskan di bagian teks atas. Hanya saja penggunaannya sedikit berbeda. Selain itu, proses yang dilakukan dengan cara menghubungkan dalam gambar statis lalu dirender dalam video dan tetap mempertahankan transparansi sehingga bisa ditempatkan di atas file ini atau video gambar yang diinginkan. Intinya, animasi tingkat lanjut bisa digunakan untuk memberikan label pada peristiwa, objek, stempel, dan lokasi tertentu. Saat video tersebut diputar, dengan demikian cara memungkinkan Anda untuk melihat sebagai grafik bergerak yang biasanya muncul di bawah pembaca berita.
Animasi loop. Selanjutnya, ada jenis animasi loop yang merujuk pada animasi pendek yang bergerak mulus tanpa suara apapun. Di dalamnya ada berbagai elemen desain, mulai dari gambar ilustrasi, gambar vektor, teks, dan juga foto. Daya tarik animasi jenis ini ada pada pengulangan visual. Dengan demikian, akan sangat menarik digunakan untuk membuat pernyataan. Contohnya, paling sederhana adalah recorder bergerak yang banyak digunakan pada antarmuka aplikasi atau situs web. Animasi jenis ini bisa digunakan untuk mencegah penggunaan aplikasi atau situs web bosan atau gelisah saat menunggu tampilan di halaman berikutnya. Hanya saja, grafik yang lebih besar dan kompleks seperti poster atau tanda juga dapat diubah jadi loop graphic animation. Untuk contohnya ini, biasanya ditempelkan di layar LED untuk menunjukkan acara atau elitase. Di sisi lain, ini juga digunakan cara digital. Mayoritas loop graphics bisa digunakan untuk menggantikan gambar statis untuk iklan, postingan media sosial, dan lain sebagainya. Explainer video. Video penjelasan atau explainer video adalah konten video pendek yang dapat dengan mudah dicerna dan memberi tahu audiens terkait dengan cara kerja produk. Dari semua jenis grafik bergerak yang ada, inilah yang paling sering dijumpai. Balasnya akan muncul di feed perusahaan, terlebih untuk memperlihatkan tampilan produk atau layanan mereka kerja. Jika jualan produk atau layanan yang tidak mudah digunakan, diperlukan video penjelasan seperti ini. Animasi produk. Animasi produk adalah jenis motion graphic yang dibuat secara khusus untuk menonjolkan fitur produk atau layanan lewat elemen tipografi dan ilustrasi. Alasan utama mengapa dipasangkan dari video explainer atau UX atau UI karena tujuan pembuatannya, artinya animasi produk dibuat untuk mengilustrasikan cara kerja suatu produk dengan cepat dan sederhana. Dengan demikian, di dalamnya ada ringkasan menyeluruh tentang produk yang mengomunikasikan secara instruksional terkait dengan produk, termasuk juga untuk menjelaskan bagaimana masalah akan menyelesaikan atau untuk membuat proporsi nilai dari produk secara individual. Dengan demikian, animasi produk ini akan menggunakan kombinasi kata dan grafik untuk memberikan gambaran singkat terkait kepada calon pelanggan. Instruksional video. Kadang video penjelasan dan animasi produk diartikan sama dengan international video atau video interstruktur. Ini wajar mengingatkan jenis motion graphics satu ini mirip dengan dua istilah sebelumnya. Hanya saja fungsinya lebih teknis, di mana instruksional dibuat secara khusus untuk memadukan audiens atau calon konsumen terkait dengan bagaimana menggunakan suatu produk. Misalnya, saat ingin menjual penyedap rasa Anda sendiri. Nah, bisa dipakai dengan video instruksional untuk memberikan tahu audiens terkait dengan cara memasukkan dan memasaknya. User Interface Animation. Animasi antarmuka pengguna atau UI dibuat secara khusus untuk aplikasi atau platform digital untuk memvisualisasi tindakan menggunakan lewat grafik. Dengan cara ini, ada yang dilihat dari audiens akan menunjukkan apa yang mereka dapat. Dengan demikian, sebelum menggunakan aplikasi tersebut, mereka sudah terbiasa dengannya. Dan ini adalah cara salah satu yang paling jitu dan masuk akal untuk mempresentasikan
atau menunjukkan filter terbaik dari aplikasi yang digunakan. Motion graphic logo. Selanjutnya, ada motion graphic logo yang merujuk pada presentasi visual dari logo yang digunakan secara bergerak. Prinsipnya sama seperti motion graphic yang lain, dipakai gambar statis yang kemudian dimanipulasikan untuk membuat gerakan. Misalnya, apabila logo Anda berbentuk lingkaran, bisa berputar sesuai keliling sebelum akhirnya. Membentuk gambar jadi atau mungkin bisa buat acara sederhana, di mana bisa logo tersebut melayani di layar untuk membuat terlihat hidup. Animasi icon. Animasi icon menggunakan konsep pembuatan yang sama seperti animasi logo, di mana icon tersebut akan dimanipulasi menjadi bergerak. Dengan demikian, gerak grafik icon akan membuatnya terlihat hidup atau dalam bahasa kerennya, menghidupkan apa yang sudah ada. Animasi infografis. Animasi infografis merujuk pada beberapa statistik, bagan, atau informasi lainnya yang dibuat menarik, mungkin sehingga pesannya bisa dimengerti tanpa perlu dibaca. Dan ini adalah satu cara untuk menarik perhatian audiens, di mana dengan melihat motion graphics jenis ini, mereka secara tidak sadar akan tergoda untuk membacanya. Namun, pergerakannya harus bisa dibuat agar bisa memastikan mata audiens tetap ada pada pusat dari infografis tersebut. Dengan tujuan agar Anda bisa menyampaikan pesan atau informasi yang sama, persis seperti lingkaran keinginan awal, jenis grafik gerak ini banyak dipakai untuk platform pencarian kerja atau situs web, LinkedIn, atau lain sebagainya. Animasi presentasi. Animasi presentasi biasanya digunakan oleh pembicara publik untuk mempresentasikan suatu di layar secara bergerak. Dengan demikian, jenis grafik gerak atau suatu yang dibuat untuk mengambil elemen visual dari satu presentasi, seperti diagram batang dan membuat gerakan untuk menarik perhatian audiens. Sama seperti dengan infografis, di mana Anda bisa memanipulasikan bagian penting dari satu slide dengan harapan untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Motion graphic untuk podcast. Jenis grafik gerak yang mungkin sudah sangat familiar dan podcast, grafis atau gambar gerak untuk penyiaran. Misalnya, informasi soal statistik pemain atau skor pada pertandingan sepak bola. Dan ini secara tidak langsung bisa menambah daya tarik visual untuk siaran tersebut. Dengan begitu, grafik gerak akan membantu audiens membangun minat lebih terhadap siaran dan informasi tentang yang memungkinkan diperlukan terkait siaran. Gambar GIF. Terakhir, ada gambar GIF yang kadang juga disebut dengan motion graphics. Sadar atau tidak sadar, GIF adalah format motion graphics paling populer sekarang ini. Mayoritas GIF yang ada merujuk pada video aksi langsung yang sudah dibuat versi GIF-nya. Pakai alat pengedit khusus. Intinya, grafik gerak GIF sangat berguna dan efektif digunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu, tidak perlu waktu yang lama untuk membuatnya. 3. Contoh penggunaan motion graphic. Pikirkan kembali beberapa video favorit Anda. Apa yang Anda sukai dari mereka? Jika Anda seperti saya, itu bukan hanya satu hal. Setiap bagian dari video, mulai dari cerita hingga gambar, pas suatu dengan yang lain,
Mereka saling melengkapi, bekerja bersama untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Motion grafik atau grafis gerak adalah animasi, tetapi dengan teks sebagai komponen utama. Intinya, ini desain grafis beranimasi. Motion grafik adalah percabangan dari seni desain grafik yang mereka menggabungkan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, dan videografi dengan menggunakan teknik animasi. Penjelasan lengkap tentang motion grafik dapat Anda baca di postingan awal saya di blog ini dengan judul Pengertian Motion Grafik dan Cara Membuatnya. Sejak motion grafik atau grafik gerak pertama kali memasuki adegan, ada perdebatan tentang garis antara mereka dan animasi penuh. Kredit pembuka dari Hitchcock Psycho adalah contoh awal motion grafik di mana perkawinan suara, gerak, dan desain grafis bersatu dengan sangat baik. Motion grafik atau grafis gerak adalah cara untuk berkomunikasi dengan penonton dan menambah kedalaman cerita bersama dengan musik dan salinan yang efektif. Mereka dapat memberi pesan. Grafik gerak digunakan untuk membuat iklan, urutan judul untuk film, explainer. Sederhananya, motion grafik atau grafik gerak adalah animasi dengan teks sebagai komponen utama, video dan untuk berbagai informasi. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan motion grafik dalam beberapa aksi. Contoh penggunaan motion grafik untuk branding. Saluran siaran live ingin menyegarkan merek mereka, sesuatu yang akan membedakan mereka dari saluran Sky lainnya. Desain baru oleh Nardo Creative Studio adalah perpaduan gaya seni majalah seperti seri yang dipilih dari sejarah desain grafis dengan penekanan kuat pada tipografi. Saya pikir itu adil untuk mengatakan Anda tidak melihat sesuatu seperti ini di televisi setiap hari. Contoh penggunaan motion grafik untuk television title sequence atau urutan judul televisi. Urutan judul utama untuk True Detective HBO adalah contoh yang bagus dari visual dipikirkan dengan baik, dicampurkan dengan tipografi terkendali. Bentang alam suram mencerminkan kehidupan batin para tokoh dan menggambarkan kisah rawa beracun, orang-orang yang rusak. Dalam sebuah wawancara di The Art of the Title, Direktur Kreatif Patrick Clair menggambarkan betapa pentingnya cerita itu bagi proses desain, dengan menggantikan bahwa cerita selalu menjadi bagian paling dasar dari proses desain kami. Contoh penggunaan motion grafik untuk menceritakan sebuah cerita. Karya yang indah ini hampir tidak memenuhi syarat sebagai grafik gerak karena kurangnya teks, tetapi animasi memainkan biola kedua untuk sulih suara dan benar-benar hanya ada untuk mendukung cerita. Definisi lain dari motion grafik, oleh karena itu, bisa jadi mereka memindahkan ilustrasi untuk narasi. Video ini membuktikan bahwa Anda dapat menggunakan motion grafik untuk membuat seluruh video musik. Grafiknya sendiri menceritakan kisah terpisah yang melengkapi lagu, sama seperti video musik lainnya. Ini adalah konsep yang menarik yang menyoroti berbagai konteks. Motion grafik dapat digunakan, Anda dapat menggunakannya untuk membuat iklan atau bahkan membuat film pendek. Contoh penggunaan motion grafik untuk menciptakan awareness. Video ini menggabungkan gambar gerak dengan trik latar belakang dan sulih suara untuk berbagi pesan yang kuat. Ini semua tentang ceritanya. Tidak perlu untuk warna atau desain mewah untuk berbagi sesuatu yang penting. Terkadang, desain yang paling sederhana dapat menggambarkan sebuah cerita dengan cara yang lebih langsung, sambil menjaga integritas cerita tetap utuh. Anda dapat menggunakan motion grafik sederhana dalam video awareness, motivasi, dan penjelasan Anda sendiri. Buat cerita yang kuat dan gunakan animasi untuk mendukungnya. Ini menggabungkan gambar gerak dengan track latar belakang dan sulih suara untuk berbagi pesan yang kuat. Contoh penggunaan motion grafik untuk menjelaskan konsep. Motion grafik sangat bagus untuk membuat video penjelajah yang kuat. ITFT menggunakan gerak grafik untuk mengilustrasikan poin mereka dan menunjukkan blockchain dalam aksi. Ini adalah cara yang efektif untuk mendukung konsep karena dapat membantu pemirsa menyesuaikannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh presentasi. Lain kali, Anda dapat membuat video explainer.
Anda dapat menggunakan motion graphic untuk mendukung suatu unik atau untuk membantu pemirsa melihat informasi yang Anda bagikan dengan cara yang berbeda. Contoh penggunaan motion graphic untuk video produk. Video produk dapat menjadi cara yang bagus untuk membuat produk Anda di depan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Motion graphic dapat membantu Anda membuat video produk yang menyenangkan, menghibur, dan menarik, yang lebih murah untuk diproduksi daripada animasi penuh, dan membawa sesuatu yang sedikit berbeda ke meja seperti video ini dari Levit. 4. Perbedaan animasi dan motion graphic. 1. Definisi. Animasi adalah istilah yang lebih luas daripada motion graphic. Dikutip dari 99 Design, segala objek atau gambar statis yang bergerak dapat disebut sebagai animasi. Istilah yang satu ini sudah ada sejak awal tahun 1900-an, seperti ditulis VMG Studios. Maka tak heran jika animasi memiliki banyak bentuk, mulai dari CGI, anime, clay motion, hingga motion graphic. Sementara itu, motion graphic adalah persimpangan antara animasi dan desain grafis, seperti ditulis Livefyre. Biasanya terdapat teks dan voice over untuk menceritakan apa yang digambarkan oleh animasi yang ada. Dari dua definisi di atas, kamu mungkin belum sepenuhnya paham perbedaan antara animasi dan motion graphic. Oleh karena itu, simak penjelasan Glintz pada poin berikutnya. 2. Tujuan. Perbedaan mendasar antara animasi dan motion graphic adalah dari segi tujuan. Animasi adalah sebuah media yang dibuat untuk bercerita. Tujuan utama dari animasi adalah storytelling. Dalam video animasi, biasanya terdapat masalah yang harus diselesaikan, perjuangan untuk mengatasinya, dan seterusnya. Di sisi lain, motion graphic biasanya dimanfaatkan untuk keperluan edukasi. Kamu tidak membutuhkan narasi yang rumit, tokoh utama, konteks, dan berbagai pelengkap lainnya. 3. Fokus konten. Animasi dan motion graphic juga memiliki fokus konten yang berbeda. Animasi biasanya berfokus pada sebuah karakter utama. Sebagai contoh, jika kamu menggunakan animasi sebagai bagian dari video marketing, kamu bisa menciptakan satu tokoh yang sesuai dengan target pasaranmu. Buatlah tokoh tersebut berperilaku layaknya target besarmu. Dengan begitu, mereka bisa merasakan emosional cerita di dalam video animasimu. Sementara itu, motion graphic lebih fokus pada proses yang dijalani. Kamu bisa menceritakan proses pembeli produkmu, proses pemanfaatan promo, dan sebagainya. Jadi, kamu tidak memerlukan narasi yang rumit dalam karya motion graphicmu. 4. B2B dan B2C. Marketing. Pernah mendengar istilah B2B dan B2C? B2B atau business to business adalah strategi penjualan yang dilakukan sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya. Sementara itu, B2C adalah business to consumer. Adalah proses penjualan yang dilakukan perusahaan langsung ke konsumen. Nah, animasi dan motion graphic juga bisa dimanfaatkan sebagai media marketing keduanya. Animasi biasanya lebih banyak digunakan untuk keperluan B2C karena memiliki kekuatan untuk membangun emosi konsumen. Sementara itu, motion graphic lebih tepat dimanfaatkan untuk B2B karena praktis dan bisa lebih menjelaskan proses di dalam sebuah bisnis, seperti ditulis The Draw Stop. Itulah perbedaan animasi dan motion graphic. Mana yang lebih baik? Setelah mengatasi perbedaan animasi dan motion graphic, kesimpulannya, mana yang lebih menarik? Tidak ada media yang lebih baik maupun lebih buruk. Keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Jika kamu ingin menambah narasi dan emosi dalam videomu, gunakanlah animasi dan tokoh yang menonjol. Namun, jika ingin fokus pada proses suatu bisnis produk atau jasa, kamu bisa memilih motion graphic. Itulah penjelasan dari Glintz mengenai perbedaan animasi dan motion graphic. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Kamu bisa memilih mana format yang lebih sesuai dengan keperluanmu. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai animasi dan motion graphic, kamu bisa bertanya di kanal Learning Source Glintz Komunitas. Di sana ada banyak profesional dan pengguna Glintz lainnya yang sudah punya banyak pengalaman di bidang keduanya. Nah, itu tadi pembahasan tentang komponen motion graphic. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye!